dari HP yang lain ya. Kita ibu-ibu buka mushaf masing-masing dulu ya, sambil nunggu ke HP yang lain. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kaifa halukuna akhwat wa ummahat? Alhamdulillah bi khair wa kaifa haluki anti ya Ustazah. Alhamdulillah bi khairin. Ya Alhamdulillah, ya segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kemudahan umahat wa akhwat hadir di daurah kali ini, yang sebetulnya ini adalah lanjutan ya, daurah lanjutan. Ada yang mungkin peserta baru dari luar, ada yang umahat sudah lama, ya ada yang udah lama dan ikut dua-duanya, ada yang makhraj juga, ada yang istikhraj ahkam. Ya mungkin untuk awal-awal kita akan perkenalan dulu ya, gimana teknis pembahasan atau pembelajaran pada kelas istikhraj ahkam. Ya, jadi untuk kelas istikhraj ahkam ini lebih difokuskan bagaimana kita mengkaji hukum-hukum tajwid ataupun dari sisi rosem tulisan di dalam Al-Qur'an. Kalaupun ada faidah berupa tafsir singkat, insya Allah nanti akan disampaikan. Jika memang ada faidah yang perlu kita kaji, tapi bukan kelas khusus tafsir ya, karena waktunya terbatas. Kita lebih fokus ke mengeluarkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jadi istikhraj, kita mengambil apa aja sih ahkam, hukum-hukum yang ada di ayat Al-Quran. Tentu kelas ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah mengenal hukum tajwid, seperti nun sukun, mim sukun, dan juga tentang bab mad dan semisalnya, tentang waqaf mungkin. Kalau ada materi yang baru yang belum kita pelajari, nanti itu akan menjadi faidah baru atau ilmu yang baru. Pun nanti insya Allah sedikit diselipkan tentang hukum-hukum penulisan di dalam mushaf yang kita sering dengar namanya mushaf standar Utsmani ya, mushaf Rosam Utsmani. Nanti bagaimana teknisnya? Ibu-ibu nanti setiap pertemuan akan ada giliran untuk membaca Al-Quran. Hanya sekitar maksimal 3 ibu saja, 2 sampai 3. Dan diharapkan ibu tersebut tidak terulang. Maksudnya kalau kemarin udah, maka ibu-ibu yang baru ya, ibu-ibu yang belum pernah baca. Jadi giliran. Nanti setiap ibu-ibu baca, nanti kita bahas apa kesalahannya atau itu adalah kesalahan yang sering terjadi. Nanti saya akan berikan arahan. Ini sering nih kesalahan ini, nggak cuman di Ibu Fulanah. Nanti akan saya berikan tanbih di situ. Lalu setelah itu ke hukum-hukum yang perlu kita bahas atau hukum yang berlaku. Nanti bagaimana urutannya, raise hand saja ya. Jadi ketika Ibu sudah masuk Zoom, walaupun belum saya mulai halakohnya, ibu-ibu silakan diperkenan untuk raise hand. Tapi perhatikan, mohon untuk ibu yang sudah, maka kasih dulu kesempatan untuk ibu yang lain. Sebentar, Ma. Ya, ini masuk. Ya masih belum bisa. Jadi enggak tahu kenapa tampilan HP satunya lagi tuh bawahnya nggak ada peserta, nggak ada tulisannya. Mic-nya juga nggak bisa diklik. Jadi sementara ya, nanti sambil ke HP yang lain. Ya, Ibu siapin mushaf dulu. Ya, itu untuk teknisnya, insya Allah kita sekitar 1 jaman ke depan. Kalaupun lebih, mungkin 10-15 itu masih maafu ya. Masih masih ya namanya lebih mau nanggung ya, bisa dibilang nanggung. Ya, adakah mungkin yang mau ditanyakan atau disampaikan atau sarannya, boleh silakan ibu-ibu. Tidak ada. Oh ya, untuk kelas kita kan dikit ya ibu-ibu ya, nggak nyampe 30 orang, jadi apalagi yang hadir pun tidak sampai 15 orang, ya seperti private jadinya, ya semi private, sehingga ibu-ibu tidak perlu sungkan atau malu kalau mau baca atau kalau mau bertanya, ada yang nggak dipahamin, itu boleh sekali, bahkan sangat-sangat dianjurkan, biar ibu lebih memahami apa yang sedang dibaca tersebut. Kita mulai dari surat Al-Fatihah. Ya, kita mulai dari surat Al-Fatihah. Ya, sebelum kita mulai halakoh kita akan bahas dulu mengenai hukum isti'adzah.
Ya, hukum isti'adzah itu sendiri. Apa itu isti'adzah? Apa ibu-ibu isti'adzah itu? Memohon perlindungan kepada Allah, Ya, Ustazah. betul. Memohon perlindungan pada Allah. Ya, kita saat kita membaca Al-Quran dengan lafaz bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, mumtaz. Itu lafaz yang sering dipakai yang masyhur. Nah, untuk lafaz ini hukumnya setiap mau membaca Al-Quran. Ya, ulama berselisih pendapat. Apakah dia wajib atau dia sunnah? Ya, bagi yang mengatakan wajib, ya maka beramalan apa namanya perintah di dalam Al-Quran. Fa qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Nah, jika kalian hendak membaca Al-Quran, maka fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka mintalah perlindungan kepada Allah Azza wa Jal. Ini ada mengandung lafaz amr ya, fi'il amr atau kata kerja perintah. Nah, karena kalau hukum asal perintah di dalam syariat itu adalah wajib, kecuali ada dalil yang memalingkannya. Ya, kecuali ada dalil yang memalingkannya. Lalu bagi yang mengatakan sunnah, yang berpendapat bahwa perintah yang tadi itu ada korinah atau ada dalil lain yang menyatakan bahwa itu adalah sunnah. Perintahnya itu hanya dibolehin aja. Seperti kita contoh, ibu-ibu lagi main ke rumah temen, terus disuguhin makanan. Ayo bu, makan bu, makan bu, makan. Nah, pasti kita nyuruh ya ibu-ibu buat makan, udah disuguhin. Tapi kalau ibunya nggak mau, apakah ibu memaksakan? Tentu jawabannya tidak. Jadi hanya sekedar anjuran. Ayo bu makan bu, cobain deh, ini enak bu makanannya. Nah itu kan perintah ya, ada kata cobain. Ayo makan, itu perintah. Tapi perintah ini tidak bersifat wajib. Buktinya pemilik tuan rumahnya masa wajibin semua jenis makanan dimakan. Mungkin ada yang nggak doyan, ada yang nggak cocok ya di perutnya atau mungkin pantangan. Sama seperti dalam ilmu syar'i, walaupun itu perintah bisa jadi itu adalah sunnah, tapi harus ada dalil. Ya, dalil yang memalingkannya. Apa dalilnya? Yaitu ketika turunnya surat Al-Kautsar. Ya, ketika saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat ya, para sahabat, dan beliau tiba-tiba terdiam ya, kayak orang apa namanya tidur enggak, karena ketika Al-Qur'an turun sebagai wahyu berbentuk Al-Qur'an itu dalam keadaan Nabi itu terbangun bukan dalam tidur, tapi kalau selain Al-Qur'an mungkin di dalam tidurnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yaitu pembahasan agak sedikit panjang, kita nggak bahas itu ya. Intinya Nabi saat turun surat Al-Kautsar, Nabi sempat kayak orang ngantuk gitu ya, diem sesaat. Ya, sahabat, ada apa? Gak pasti kan melihat. Ya, terus Nabi SAW setelahnya tiba-tiba membaca Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'toina kal kautsar. Ya, sesungguhnya telah turun kepadaku surat, ya, kan ini dijelaskan. Dan saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan ta'awudz. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melafazkan ta'awudz. Tidak bilang a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, tidak. Tapi langsung baca basmalah dan awal surat. Kalau itu wajib, maka tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan membacanya, karena Nabi akan apa? Akan membaca Al-Quran, ya, surat Al-Kautsar, walaupun itu surat yang pendek. Dan juga ada riwayat yang lain pada apa surat Al-Asr pun demikian. Ya, karena inilah ulama yang lain berpendapat ini adalah sunnah, ya, mustahab. Tapi walaupun mustahab, tentu kita ingin memperoleh pahala. Apalagi ada kandungan makna yang kita berlindung sama Allah. Ya, supaya pas baca Al-Quran kita tidak digoda sama syaitan. Ya, biar lebih fokus lagi. Jadi nggak, sangat-sangat tidak ada salahnya kita iltizam. Ya, iltizam itu benar-benar baca. Walaupun mungkin ibu-ibu berpendapat sunnah. Hanya kalau ada teman yang mungkin tidak ta'awud, maka tidak serta-merta bagi ibu yang mengambil pendapat sunnah, tidak langsung menyalahkan. Bu ini nih, jadi nggak saklek juga. Ya, ada hal-hal yang memang kita butuh saklek, ada hal-hal yang memang ulama itu luas di situ perkaranya. Ya, itu untuk hukum ta'awud.
Bisa dipahami sampai di sini sebelum kita jelaskan kembali, sebelum saya lanjutkan, bagaimana bacanya kalau di halaqah jika sendirian? Insyaallah paham Ustazah. Paham? Oke, alhamdulillah. Lalu bagaimana ta'awudz itu dibacanya dikeraskan atau di apa? Dipelankan ya, dijaharkan atau disirkan. Nah, dijaharkan tentu dalam keadaan pertama kalau mau ditulis boleh. Ya, dalam keadaan ibu tersebut adalah awal pembaca di dalam halaqah Al-Qur'an dan beliau yang pertama kali membaca. Nah, maka dia ta'awudznya dikeraskan. Mengapa? Karena namanya juga halaqah. Yang akan mendengar ibu ini tidak hanya dirinya saja, minimal gurunya dan juga teman-temannya yang lain. Nah, fungsi ta'awudz dikeraskan untuk apa? Supaya yang tadi mungkin sedang melakukan pekerjaan selain Al-Qur'an, mungkin berpaling lagi ngapain, dia mendengar, oh udah ta'awudz, udah siap-siap. Dia menuju halaqahnya untuk membuka mushaf, mendengarkan temannya. Jadi itu yang pertama. Atau yang kedua, ya dalam rangka mengajarkan, memang guru ini akan mengajarkan ke murid. Ya, kalau ingin mengajarkan tentu dikeraskan, terus hukum-hukumnya dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga dikeraskan kalau memang ia membaca walaupun sendirian. Kalau tadi kan di dalam halaqah ya, ibunya baca sendirian. Kalau yang ketiga, ini sendirian ibunya. Mungkin ibu akan baca surat An-Naba. Tidak ada lagi yang akan membaca kecuali ibu doang. Tapi ada yang menyimak atau ada yang mendengar. Maka pun dikeraskan, ta'awudznya dikeraskan. Fungsinya sama seperti yang di awal supaya yang lainnya mendengar, oh kita mau baca Al-Qur'an, ada yang mau baca Al-Qur'an, kita mau mendengarkan. Mereka sudah bersiap-siap. Itu tempat yang memang disarankan dijaharkan. Ya, kalau ditanya dosa nggak demikian gini-gini, ya, baca ta'awudz saja itu sunnah. Saya mengambil pendapat sunnah, maka masalah jahar sir itu pun tidak menjadi ranah dosa gitu ya, nggak ibu-ibu. Hanya itulah sebaiknya dilakukannya ya, dengan jahar. Ya, adapun di dalam sir ya, ta'awudz ya dibaca dengan sir atau dipelankan saat kapan? Nah, ketika ibu tersebut bukan pembaca pertama di dalam halaqah. Ya, bukan pembaca pertama di dalam halaqah. Kecuali gurunya minta. Nah, mungkin ibu-ibu kan selama ini tak laki nih sama mualimah. Mungkin di Zoom atau di masjid atau di rumah di antara umahat karena sekarang sedang perbaikan ya, masjid sedang renovasi. Nah, ibu-ibu disuruh sama mualimah, ibu baca aja ta'awudznya karena kita lagi belajar. Maksudnya mualimat ingin mendengar pelafazan ibu-ibu sudah benar atau belum ta'awudznya. Tapi kalau memang tidak diminta dan pun bukan pembaca pertama, ibu cukup pelan saja. Ya, cukup pelan saja karena ibu-ibu yang lain pun udah tahu kita udah mulai nih baca Al-Qur'an. Jadi ya menyimak temannya membaca. Jadi sir saja. Ya sir saja. Nah, kalau tilawahnya itu muter, misalnya dari surat An-Naba sampai surat An-Nas, juz 30 kan itu muter ya gilir-giliran. Nah, Apa Ustazah? Suaranya tidak terdengar, Ustazah.
Ibu mati ya. Tadi qadarullah itu sinyalnya masalah. Ini gimana, sudah terdengar kembali Umahat? Alhamdulillah sekarang sudah Oh, jelas. udah ya. Terakhir apa ya? Terakhir. Sir, Ustazah. Siri yang mana? Bagian yang mana? Yang kedua ya berarti. Tadi yang Udah sampai mana tuh, kayaknya udah panjang itu. iya. Tilawah bergantian Ustazah kalau Oh, tilawah tilawah. bergantian. Oke. Nah, ya tilawah bergantian. Jadi misalkan ibu lagi di halakoh, bacanya itu gantian, bukan bacaan masing-masing. Kan ada yang masing-masing. Ibu A surat apa nih? Surat Al-Mulk. Ibu B surat An-Naba. Nah, itu kan masing-masing ya. Kalau masing-masing, ini perkaranya bebas ibu. Kalau gurunya minta ta'awuznya lagi, karena mungkin ingin dicek nih bacaannya bener apa enggak, itu nggak masalah. Tapi kalau ibu mau sir pun tidak apa-apa. Karena kita udah di awal, udah ta'awuz di awal. Kalau ibu butuh boleh nggak masalah. Nah, adapun kalau tilawahnya itu bergilir, misal kita dari surat An-Naba sampai Anas, ibu A sampai ibu nomor 1 sampai ibu nomor 10 gantian melanjutkan. Nah, kalau melanjutkan gini, ibu kedua dan seterusnya nggak perlu mengulang ta'awudz. Karena tadi sudah, kita rame-rame udah baca. Ya, kita rame-rame udah baca. Nah, maka nanti ibu ini cukup lanjutin aja ayat setelahnya. Kecuali, nah mungkin ibu ini mulai ngantuk atau mungkin apa namanya mulai ya ada godaan syaitan gitu ya. Atau mungkin habis dari toilet atau dari mana. Dia udah memotong tilawah tadi, alias dia nggak ikutan. Alias dia nggak ikutan temennya tadi tuh, udah mulai motong. Maka dia disunahkan baca ta'awudz. Tapi bacanya hanya sir saja. Sebentar ya Ibu-Ibu ya. Ya, tapi dia bacanya hanya sir, nggak perlu dikeraskan. Kenapa nggak perlu dikeraskan? Karena nanti dia seperti akan memotong. Jadi nanti kalau kayak gitu, oh nggak ini ya, memotong bacaan tilawah terus. Padahal harusnya dia dilanjutin aja. Ya, mafhum Ibu-Ibu sampai di sini tentang halakoh ini. Insya Ustazah Allah. Afwan. Ada mau nanya Misalnya boleh? sedang ikut halakoh begini online, kemudian kadang-kadang kan suka anak atau suami ngajak ngobrol, itu berarti tahu lagi ya Ustazah ya? Ya, itu kalau kita ditanya tahu lagi nggak? Sunahnya iya, tapi kalaupun tidak, maka memang ta'awudz itu saya mengambil pendapat bahwa itu adalah sunnah. Tapi kalau seandainya ibu mengambil pendapat bahwa ini adalah wajib, maka ibu wajib ya setiap memotong, misalnya kita ngapain ngobrol sama suami, atau mungkin anak tiba-tiba gimana, itu kan udah pasti ya banyak godaannya gitu. Kalau kalau apalagi online kita masing-masing di rumah. Itu boleh ya dianjurkan ta'awudz kembali, tapi nanti sir aja. Kalau misalkan mualimah, ayo Bu baca. Kecuali mualimahnya minta dikeraskan, ya, karena pengen denger nih, udah bener belum gitu ya bacaannya. Ya, ada lagi mungkin mau ditanyain? Ya tidak ada. Oke, yang pertama itu keadaan di sir ya. Dalam halakoh pembaca selain pembaca pertama, kecuali mualimah minta. Tapi kalau ngelanjut-lanjutin nggak perlu. Mualimah pun sebaiknya nggak usah minta. Kayak tadi Anaba, Ibu lanjutin ayat 5 sampai 7. Nggak usah, nanti ta'awudz terus. Nanti jadi motong tilawah. Maka kalau lanjut-lanjut begitu nggak perlu. Kecuali Ibu tadi ya ngapain, tapi cukup pelan, nggak usah dikeraskan. Lalu yang kedua, saat kapan? Saat Ibu tilawah sendirian. Mungkin ibu di kamar atau di musola tempat ibu masing-masing ya, di rumahnya ada musola khusus sholat, walaupun ibu bacanya keras, ibu mau baca keras nih, kenceng tilawahnya, ta'awudnya cukup disirkan aja, nggak perlu dikeraskan. Tapi kalau mau keras boleh nggak? Ya nggak apa-apa, tapi sebaiknya dipelankan aja. Karena kan dia bukan bagian dari Al-Quran ya. Kita pengen keras aja, kita pengen, baca Qurannya saya pengen keras. Dan saat itu dia bukan bagian setiap mulai awal surat, bukan ya, awal surat iya betul, awal tilawah bukan. Cukup disirkan. Tapi kalau mau kenceng nggak apa-apa, tapi lebih baik sir. Terus yang ketiga saat ibu sholat. Nah kan kita sholat.
pasti akan membaca surat Al-Fatihah. Itu sunnahnya pun membaca ta'awudz sebelum surat Al-Fatihah. Kalau pindah ke surat sunnahnya nggak perlu ta'awudz karena tadi udah ya cukup baca basmalah jika memang ia di awal awal surat. Nah, ta'awudznya pelan, nggak usah kenceng, ya pelan aja. Entah dia sebagai imam ataupun sebagai makmum, apalagi kalau dia sendiri. Nah itu ya untuk pembahasan yang disirkan. Kalau sendirian nggak ada yang dengerin, emang orang masing-masing. Ibu mungkin di kamar, suami ibu lagi istirahat, ibu lagi di luar, emang nggak ada yang nyimak, walaupun ibu keras tetap disirkan saja. Nah, itu untuk beberapa hal yang perlu kita ketahui kapan isti'adah jahar, kapan isti'adah dibaca sir. Ya, silakan Umahat yang mau bertanya. Oke, tidak ada. Ya, kalau tidak ada kita langsung mulai ke surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah ini juga perlu kita bahas juga ya, ibu-ibu. Ini kalau darurat saya belum bisa masuk ya. Ada yang bisa ini nggak Bu, ngirimin saya screenshot ya kalau gitu ya, nanti saya kirim gambar. Tapi mushaf yang di HP saya tuh kecil Al-Fatihahnya. Sebentar ya. Nanti pakai gambar dulu. Ada di layar Umahat? Alhamdulillah ada Ustazah. Ustazah. Oke. Ya, alhamdulillah. Nah, ini perlu kita ketahui juga ya mengenai Al-Fatihah. Ayat pertama, lihat di layar, itu yang mana? Di Malam sini Ustazah. Bismillah ya Bismillah. Ustazah ya, Betul, pertamanya. bismillah, betul. Jadi untuk basmalah itu kan ada di awal semua surat ya Bu, kecuali surat apa? Gak tahu Mbak Ustazah. Betul, surat At-Taubah, Mumtaz. Jadi jadi untuk semua surat itu akan ada basmalahnya kecuali di surat At-Taubah. Ya, kecuali di surat At-Taubah. Yang jadi permasalahan itu ya bukan permasalahan, yang jadi perselisihan ya, perselisihan dalam hal ini basmalah di dalam surat Al-Fatihah. Apakah dia di awal surat seperti surat yang lain? Kalau Ibu lihat surat Al-Baqarah, Ali Imran ya, surat An-Nisa, surat Al-Maidah dan seterusnya sampai surat An-Nas, basmalah itu terletak di awal surat. Jadi awal ayat itu adalah awal suratnya. Seperti Al-Baqarah Alif Lam Mim. Ayat pertamanya apa Bu? Alif Lam Mim, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nas, kalau Ibu lihat, apa ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim atau Qul a'udzu birabbin nas? A'udzu birabbin nas. Ya, oke. Alhamdulillah berarti udah paham ya maksud saya ya. Nah, kalau surat-surat yang lain ulama artinya sepakat memang nanti ada khilaf ya dalam ilmu qiraah itu seperti Imam Hamzah menganggap tidak ada basmalah, jadi diwasol semua atau disaktah. Tapi kita nggak bahas tentang qiraat. Kita dari hukum basmalah sendiri dulu. Nah, untuk yang lain ulama itu awal surat. Nah, tapi yang menjadi permasalahan kita atau perselisihan Bismillahirrahmanirrahim untuk Al-Fatihah. Ibu lihat di sini itu ayat pertama. Tapi kita akan dapatkan mungkin di mushaf yang lain atau qaul ulama yang lain seperti Syekh Ibnu Utsaimin ya rahimahullah, beliau mengambil pendapat yang lain. Ya, basmalah itu bukan awal surat Al-Fatihah. Dia sama seperti surat-surat yang lain. Basmalah itu awal awal sebelum masuk surat, ya bukan awal ayat pertama, bukan. Nah, kita perhatikan, kita fokus ke yang apa kita lihat di layar dan mushaf kita pun seperti ini, ibu-ibu. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, terus lihat ayat kedua, alhamdulillahirabbil alamin, seterusnya sampai ayat 6, ihdinas shiratal mustaqim, ayat 7, shiratal ladzina an'amta alaihim, dan seterusnya sampai selesai. Nah, itu 7 ayat. Dan ulama sepakat Al-Fatihah itu 7 ayat. Ya, Al-Fatihah 7. Jadi ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim untuk yang kita lihat mushafnya, dan mushaf kita pun begitu juga. Lalu ayat 7-nya apa, Bu? Ayat 7-nya Shiratal ladzina an'amta alaihim. Tapi kalau ulama yang mengatakan, ya, mengambil pendapat bahwa ayat pertama itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nanti mundur nggak, Bu, itu nomor ayatnya? Mundur. Mundur kan? Mundur ya? Ya. Paham nggak maksudnya? Paham, Bu? Maksud saya, Bu? Paham, Ustaz. Ya, oke, alhamdulillah. Jadi nanti ayatnya mundur. Jadi nanti ayat 1 alhamdulillahirabbil alamin, ayat 2 arrahmanirrahim. Seterusnya sampai nanti kan ayat 5-nya ihdinas shiratal mustaqim. Jadi nanti ini ayat 5. Ayat 6-nya shiratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ini baru ayat 6. Nah, ghairil baru di ayat 7. Jadi nanti di ayat 7, shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang kalau kita selama ini adalah satu ayat. Tapi untuk qaul ulama yang lain seperti Syekh Ibnu Utsaimin mengambil pendapat ini, nanti ini tuh jadi 2 ayat. Ya, an'amta alaihim ayat 6. Ayat 7-nya ghairil maghdubi alaihim. Mafhum ibu-ibu sampai di sini sebelum kita bahas dari sisi hukum tajwid? Ya, oke. Alhamdulillah, kalau kayaknya kita hari ini lebih kepada hukum ini dulu ya, ini penting soalnya. Jadi entah cukup apa enggak waktunya untuk tilawah. Nah, ini udah selesai kita pahamin, oh ulama ada yang bilang ini. Nah, sekarang itu akan mempengaruhi cara baca atau waqaf. Ya, pada ayat yang terakhir ini. Sebelum kita bahas masalah Al-Fatihah waqafnya, kita perlu ketahui dulu bahwa berhentinya kita tilawah waqaf, ya. Ada 2 jenis ya ketika kita berhenti, mungkin waqaf, mungkin qata'. Ya, mungkin waqaf. Nah, ini atau qata'. Nah, mungkin waqaf atau qata'. Apa bedanya? Kalau waqaf itu maka kita berhenti lalu mengambil nafas dengan niat melanjutkan tilawah. Ya, dengan niat melanjutkan tilawah. Adapun kalau qata' berhenti, tentu mengambil nafas, ya. Tapi tidak melanjutkan tilawah, maka dia selesai dan berpaling ke pekerjaan yang lain. Itu qata'. Nah, untuk qata' waqaf, memperhatikan juga, nggak bisa kita asal berhenti, aku waqaf di sini. Apalagi qata'. Kalau qata' itu kita berhenti. Kalau qata' itu harus berhenti di maknanya sempurna, yang walau kafin, jadi ada nama, nanti kita bahas mungkin ya insya Allah sedikit demi sedikit jenis waqaf. Ada waqaf tam, ada waqaf kafin, ya. Sebaik-baiknya waqaf adalah tam itu sempurna. Jadi udah nggak ada hubungan lagi kisahnya. Tadi tentang kisah Nabi A, udah selesai, nanti tentang Bani Israel pindah kisah. Nah, itu tam namanya, udah nggak ada hubungan lagi. Tapi kalau kafin, dia ada hubungannya tapi nggak rusak maknanya, udah cukup selesai, udah. Ya, dia nggak tidak merusak kalau kita berhenti. Tapi kalau ada hubungan yang erat, maka nggak bisa ya. Untuk qata' itu harus kalau nggak sempurna dia cukup. Kalau nggak sempurna dia cukup. Lalu bagaimana kita tahu, kan agak susah ya untuk orang awam, maka memang sebaiknya ibu lihat minimal terjemahan. Tapi kalau ini kan agak sulit mungkin untuk sebagian ibu, maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu ibu.
Artinya istitoah itu adalah semampu, bukan semau ya. Semau dengan semampu itu beda. Semampunya, semaunya beda. Kalau semaunya suka-suka saya. Kalau semampunya udah berusaha, emang aku mampunya segini. Dan tiap orang beda-beda kemampuannya. Jadi sebisa ibu-ibu ya, bukan semaunya ya. Nah, kita bahas. Untuk wakaf, hukum asalnya tadi tuh maknanya nggak boleh kita motong-motong, harus sesuai dengan kaidahnya. Ya, untuk yang bisa bahasa Arab akan sangat membantu. Itu pun nggak bisa jadikan patokan patokan absolut untuk yang bahasa Arab. Karena harus memperhatikan juga hukum-hukum di dalamnya. Sehingga ulama wakaf ibtidah itu beda lagi, bukan ketajwid lagi dia, udah ilmu sendiri. Ya dia udah fun sendiri, udah bidangnya sendiri. Tajwid mah masih ringan ya, tajwid mah ringan banget. Ulama yang kepecah-pecah lagi ini diantara wakaf ibtidah pembahasannya lebih meluas. Nah untuk yang orang awam, saya biasanya selalu menyampaikan kalau dia wakaf, ini penting untuk kita ketahui. Kalau kita hendak wakaf, saya bilangnya wakaf ya, bukan kota. Kalau kota beda lagi Bu Ibu, kita lagi bahas yang wakaf, masih mau melanjutkan tilawah. Kalau ingin wakaf, pertama sekali kita mengikuti sunnahnya Nabi. Sunnahnya Nabi itu udah dipastikan setiap akhir ayat Nabi pernah berhenti. Kaidahnya begitu. Setiap akhir ayat maka Nabi pasti pernah wakaf, nggak mungkin enggak. Kok begitu? Nah, para sahabat menjadikan ayat ini selesai, pindah ayat jadi ayat kedua, ayat ketiga, seterusnya, sepanjang apapun suratnya, itu karena sahabat pernah mendengar Nabi berhenti. Tapi ada kalanya Nabi tidak berhenti diwasolkan. Sehingga nanti riwayat-riwayat yang lain atau riwayat ilmu kiroat ya, itu beda-beda juga Bu dalam menentukan ayat. Tapi isinya sama, cuman ayatnya beda-beda ya, kayak tadilah misalkan contohnya. Yang ayat 7 dibagi jadi 2. Nah, itu jadinya hukum asalnya kalau mau berhenti di akhir ayat. Karena kita ngikutin sunnah. Oh, ada akhir ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ibu berhenti. Itu sunnahnya. Kalau mau lanjutin boleh nggak apa-apa, nggak dosa. Ya boleh nggak masalah. Tapi Nabi berhenti di situ udah pasti. Pertama itu ya, kecuali nanti ada tanda wakaf yang begini. Bentuknya mim. Nah, mimnya agak ke kiri. Ada tanda wakaf mim, maka Ibu walaupun belum akhir ayat, Ibu berhenti saja di huruf mim. Bisa dipahami nggak Bu poin pertama Bu tentang kaidah wakaf ini saya rangkumkan ya untuk orang awam yang bingung kita akan berhenti di mana. Gimana Bu? Bisa dipahami? Umahan suaranya gimana? Bisa Ustazah. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Kalau minta Bisa, diulang Ustazah. atau minta tanya boleh. Nggak ada. Oke, ya lanjut ya. Jadi pertama tadi gimana Bu kaidahnya? Berhenti di mana? Akhir ayat Ustazah. Betul, akhir ayat. Kecuali ada tanda apa Ibu-ibu? Mim kecil Ya, miring. mim kecil, tapi buntutnya yang ke samping. Ya, buntutnya yang ke samping. Nah, kok jadi ini? Nah, ini. Nah, ini mim tuh. Bukan yang ke bawah. Kalau yang ke bawah itu tanda iklab. Ya, itu tanda iklab yang buntutnya ke samping kiri. Kalau ada di situ, walaupun bukan akhir ayat, berhenti. Itu namanya wajib berhenti. Kalau lanjut, maknanya rusak. Ya, ulama sudah merumuskan di situ. Oke, selesai pertama kaidahnya. Yang kedua, aduh kan nggak bisa nih panjang. Nah, lihat nih ayat 7. Kita langsung contoh ke Al-Fatihah. Kita kan satu ayat ya, ini satu ayat nih. Shiratal ladzina an'amta alaihim sampai habis aku nafas nggak kuat kan kata ustazah berhenti di akhir ayat. Itu yang pertama, yaitu sunnah udah pasti Nabi pernah di situ. Aduh nggak ada kan? Dia nggak ada maksudnya jauh kan? Maka ibu cari tanda berhenti. Nah ini kaidah yang kedua. Ya cari tanda berhenti. Ada jim ya tandanya ada jim. Lalu ada kili atau ada sili. Ya, terus kalau mim kan wajib berhenti ya. Ada jim, kili, dan sili. Kalau ada ta'anuk, nah yang begini nih, itu pilih salah satu.
yang titik 3. Nanti ada 2 tempat Bu yang ada titik 3-nya. Itu pilih salah satu. Jadi nomor 2, kalau kepanjangan Ibu cari tanda berhenti. Kalau nggak ada juga, nah ayat 7 tidak ada. Kalau nggak ada juga, maka pakai kaidah idtiror. Saya tuliskan idtiror. Ya, idtiror. Nah, ini pakai kaidah idtiror. Idtiror itu karena terdesak, mendesak, dia terpaksa. Kok terpaksa? Karena nafas. Nggak ada yang bisa menyetel, ayo nafas. Kamu selesai ya sampai akhir ayat. Nggak ada. Ya jadi dia idtiror. Nah kalau nggak ada tanda berhenti masuk ke idtiror. Gimana idtiror tersebut? Ibu baca aja. Sampai nafas sepertinya udah nggak kuat lagi. Tapi diperhatikan jangan sampai berhentinya di tengah kata. Nah ini maksudnya misal Shiratal ladzina an'amta alai. Nggak boleh berhenti di alai. Karena alai di tengah kata. Harus di alaihim. Kan berasa tuh nafas. Kayaknya aku nggak kuat di mana ya. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Aduh, nggak kuat. Nafasnya cuma bisa sampai sini. Nah, jadi kita punya perasaan. Jangan kita lanjutin alaihim wala, ya wala. Nah, walaupun wala itu bisa ya secara idtiror, tapi jangan itu mepet banget, harusnya dia gabung ke setelahnya. Walaupun idtiror nggak apa-apa. Jadi intinya pas kita baca, kita ngetes diri. Kayaknya ini mau habis nih di kata ini. Udah berhenti di akhir katanya. Nah itu idtiror. Berhenti saja walaupun nggak ada tanda berhenti. Tapi catatannya jika ingin melanjutkan, kita akan lanjutin tilawahnya. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nggak kuat kan? Jangan langsung waladhdallin. Ya jangan langsung. Tapi bagaimana? Kita balik dulu. Baliknya kemana nih? Cari makna yang mencukupi. Nah, mana nih yang mencukupi? Maksudnya tidak rusak. Yang itu pantas lah diulang dari situ. Nah, sekali lagi bahasa Arab nih agak bingung juga. Semampunya ibu-ibu. Ya, semampunya ummahat. Dari ghairil maghdubi alaihim boleh dari situ. Ulang ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selesai. Jadi kalau dipaksakan nggak bisa. Ya, mafhum ibu-ibu sampai di sini. 3 kaidah ini ummahat, waqaf. Insyaallah Ustazah. Insyaallah Ya, yang mau Ustazah. nanya boleh. Sebelum saya bahas lagi, kita kalau di Al-Fatihah berhenti yang mana nih? Di mana? Ada yang mau ditanyain? Boleh ibu-ibu? Ya, kalau nggak ada, kita sekarang fokus ke ayat 7. Di ayat 7, karena dia adalah satu kesatuan ayat, bukan 2 ayat yang dipenggal, dia satu. Siroto sampai waladdallin. Jadi dia satu kesatuan. Maka hukum asalnya ibu latihan bacanya full. Ya tidak diberhenti. Ya, hukum asalnya full dibacanya. Kalau tidak mampu, maka pakai kaidah idtiror. Ya, pakai kaidah idtiror karena tidak ada tanda berhenti. Tanda berhenti itu dari ulama. Ulama nggak ngasih di sini. Karena emang secara makna dia satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Karena nggak ada tanda, oke, saya berhenti di nafas saya kuatnya di mana. Ya, dianjurkan nih kalau dari sisi makna ya Bu, biar Ibu lebih mudah. Karena kan ini Al-Fatihah ya. Al-Fatihah, Ibu berhentinya di alaihim yang kedua. Ya, berhentinya di alaihim yang kedua. Di sini. Ya, berhentinya di alaihim yang kedua. Yang setelah goiril itu Ustazah. Betul, setelah ghairil maghdubi. Berhentinya di alaihim yang kedua. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Berhenti di situ. Ya, berhentinya di alaihim yang kedua.
Nah, lanjutinnya yang mana? Oh, lanjutkannya di goiril. Jadi goiri. Terus sampai selesai. Itu yang pertama. Nah, kalau kedua, aduh nggak nyampe Ustazah sampai alaihim yang kedua. Dari mana? Kalau saya berhentinya di alaihim yang pertama. Nah, yang pertama saya kasih kotak ya. Ya. Alaihim pertama. Nah, ini. Saya cuma bisa kuatnya sampai sini, boleh nggak? Kalau idtiror, ya terpaksa, maka boleh aja. Karena dia terpaksa. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Nggak kuat lagi dia. Ya nggak kuat. Nah, boleh. Tapi nanti ibu lanjutinnya dari an'amta. Dari lafaz an'amta. Jangan langsung goiri. Ya kebanyakan kita ya orang awam, walaupun ini terlepas dari khilaf ulama ya, menjadikan dia dua ayat. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, biasanya orang begitu. Jadi dipenggal tanpa dibalikin dulu. Nah, kalau masalah hukum wakof, kita bahas hukum wakof. Dengan menjadikan dia adalah satu ayat kesatuan, maka ini ada kekeliruan dari sisi hukum wakof. Ini Syekh Aiman juga pernah menyampaikan. Ya guru saya juga Ustadzah Maha pernah menyampaikan. Kecuali ibu mengambil pendapat bahwa ayat 7 itu adalah dua ayat. Shiratal ladzina an'amta alaihim itu ayat 6, ayat 7 ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu ayat 7. Nah, kalau dia dua penggalan ayat nggak apa-apa ibu berhenti di alaihim pertama langsung melanjutkan ghairil maghdubi tanpa mengulang di kata an'amta. Nah, ini mungkin ada agak sedikit pusing ya, Bu ya. Gimana, Bu? Aman nggak, Bu, sampai sini? Allah aman Ustazah. Aman, Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu yang lain gimana? Boleh komen kalau masih bingung saya ulang. Kalau masih ada yang mau bertanya, silakan Bu, tanyain aja. Insya Allah Ustazah. Nah, oke, yang lain. Saya lagi agak flu, Bu. Mohon maaf ya, agak pilek ini. Masya Allah. Gimana, Bu? Aman? Nggak ada yang minta ulang? Kalau nggak ada yang minta ulang, saya lanjut. Apa Aman Ustazah? Ustazah. Iya. Yang pendapat dua itu ya, yang ayat ini menjadi dua ayat itu berarti di Al-Qur'annya juga tertulisnya jadi berhenti di situ gitu ya? Jadi kalau di Qur'annya, Secara penulisan maksudnya iya. ya, jadi kalau dalam pembahasan ilmu wakof tidak melazimkan penulisan Al-Qur'annya jadi dipisah, nggak melazimkan, Mbak. Kayak contoh Syekh Utsaimin, beliau jelasin itu di dalam tafsirnya beliau bahwa ini kan khilaf ya. Beliau mengambil pendapat bahwa ayat 7 itu dipenggal. Jadi ayat pertamanya alhamdu. Tidak melazimkan mushafnya harus begitu, tidak melazimkan. Oke, satu. Yang kedua, ada nggak mushafnya Ustazah yang itu dipenggal? Ada. Nanti saya coba fotoin. Itu kolun. Kalau nggak salah kolun, Imam Nafi' berarti Warsh. Tapi ada nggak mushaf yang dipenggal? Ada. Nanti saya fotokan insya Allah ya. Mudah-mudahan habis ini saya nggak lupa. Kadang setelah halakoh ngerjain pekerjaan yang lain, jadi suka lupa ya. Mudah-mudahan nanti saya nggak lupa. Tapi kalaupun seandainya ibu riwayat hafaz nih, bukan kolun, mengambil pendapat ini dibagi menjadi dua, maka ibu nggak apa-apa sebetulnya. Hanya kan kita ini termasuk taklid dalam hal ilmu wakof. Ya kita taklid mana? Nah ibu-ibu taklidnya sesuai dengan mushaf saja. Apa mushaf yang di tangan kita? Hafaz itu memang tidak dipenggal. Oh mushaf ibu-ibu tidak dipenggal, udah ibu ikutin itu. Ya, kecuali kalau udah ranahnya ulama. Kalau ulama kan udah bisa mentarjih. Ya, ulama sudah bisa mentarjihnya mana nih ini dan lain sebagainya. Maka itu lebih kepada karena mereka sudah memiliki basic akan ilmu tersebut. Nah, jadi perkara ini sebetulnya luas. Ya, makanya nggak terlalu saya salahkan kalau ada yang mau wakaf di situ dan lain sebagainya. Cuman perlu kita jelaskan ya bagi yang memang ini satu kesatuan. Nah, dia harusnya ini
mengikuti kaidah waqaf, karena dia satu kesatuan. Ya, ada lagi umahat yang mau bertanya? Oke, tidak ada ibu-ibu? Ya, tidak ada. Nah, kalau di dalam sholat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, maka sunnahnya dia ketika jahar ya, ketika jahar maka dia disirkan. Lalu mulai di Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut kepada kesalahan yang sering terjadi di surat Al-Fatihah. Pekan depan insya Allah Ibu tilawahnya, terus kita jelasin satu-satu dari hukum tajwidnya. Nggak ada ya? Ya, kita lihat di ayat pertama. Ada lafaz Allah. Nah, di sini lafaz Allah itu adalah panjang lamnya, 2 harokat. Walaupun kita lihat tidak ada alif. Nah, tidak ada alif atau fathahnya tidak berdiri. Kalau Al-Qur'an Depak fathahnya berdiri. Ya, kalau Al-Qur'an Depak fathahnya berdiri. Nah, banyak di antara kalangan kaum muslimin dibaca cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Nah, itu kecepatan. Ya, bismillah. Nah, 2 harokat. Terus masalah tasydid. Nah, ini sering ditemukan juga. Ya, dan masalah tasydid juga sering baca bismillahi. Nah, hati-hati, itu tasydid. Masuknya kesalahannya fatal ya, ibu-ibu. Mohon dicatat baik-baik. Tasydid ada berapa tasydid di sini? Di basmalah? Udah ada 2, 3 Ustaz ya. Ada 3. Nah, jangan buru-buru. Bismillah. Mungkin ibu mengajarkan anak-anak ibu, atau mungkin Masya Allah ada yang sudah mengajarkan anak-anak TPA, atau mungkin umahat ya. Nah, itu diingetin mereka, terutama nih pemula. Ya lah, lafaz Allah panjang, lalu tasydid. Nah, tasydidnya jangan hilang. Lalu pun sering di akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Jelasin em-nya. Jangan ar-rahim. M-nya hilang, nggak kedengeran. Kalau sampai nggak kedengeran, lahannya jali. Itu sering juga. Ya, jadi lama-lama dia melemah suaranya. Harus muncul. Lalu yang kedua, ayat kedua, kesalahan yang sering terjadi adalah di huruf H. Jadi huruf H. Nah, H ini makrojnya dari mana umahat? Dari yang tengah tenggorokan Ustaz ya. Tengah tenggorokan. Bagaimana caranya? Epiglotis. Nah, epiglotis. Katup epiglotisnya menyempit menuju tenggorokan. Iya, epiglotis. Yang menyempit dia. Mendekat ke dinding tenggorokan. Itu H kecil. Saya bilangnya H kecil. Adapun H yang bulat ini itu dari tenggorokan bawah pita suara. Banyak di antara akhwat sama ngucapinnya. Alhamdulillahi, salah. Itu fatal. Alhamdulillahi, bedain. Ya, jangan lupa juga masalah tasydid. Tasydid itu selalu menjadi ultimatum besar, terutama untuk pemula. Karena agak ribet ya untuk melamain bibir. Kayak lillahi Baca robbi. Al-Fatihah tuh nggak boleh Ya robbi, dan itu kan banyak tasydid. Ya, banyak tasydid. Itu pun pelan-pelan, jangan robbi, kurang robbi. Ya, masuk kesalahan ketiga ya di ba tasydid. Sering orang baca ba tasydid itu huruf P. Rob itu P, rob bukan, tapi rob kuat bibirnya. Robbil alamin, robbi. Lalu huruf ain. Ain ini makrojnya sama seperti huruf H. Nah, sama seperti huruf H. Di mana? Dikencengin tengah tenggorokannya, digerakin, disempitin. Rabbil alamin. Bukan Rabbil alamin, salah. Ya, salah. Itu kesalahan yang sering terjadi. Yang ketiga, nah masalah tasydid selalu ada. Lalu huruf H, jangan lupa alirkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Alirkan nafas.
alirkan suara. Dan tentu kembali ke makhroj. Huruf H kecil di antara huruf yang sering salah. Sering salah itu huruf H. H kecil ya. Kalau H besar sering juga tapi tidak sesering H kecil. Karena kan untuk orang yang masih pemula agak sulit untuk mengatur pita suara epiglotisnya. Maliki yaumiddin. Nah, ini salah yang sering. Saya bahas yang sering dulu ya, Ibu-ibu. Huruf dal. Ya, huruf dal. Ya, saya hapus tuh. Jangan bentar. Huruf dal. Nah, huruf dal dibacanya ini juga T. Maliki yaumid. Bukan yaumid, bukan ta. Yaumid. Yaumiddin. Bukan yaumid, bukan mid, bukan mid. Ada kuatin huruf dal. Ya, ada yang mau ditanyain Bu sebelum lanjut? Oke, lanjut ya. Lalu ayat 5. Nah, ini ada ya tasydid. Ya tasydid itu naik saja suaranya, bukan ditahan seperti bigunnah, idgham bigunnah bukan. Bukan iya, ada Ibu yang bacanya begitu. Ya, dia cuma naik aja, namanya hukum naber. Iya, iyyaka wa iyyaka. Lalu ain ditekan na'budu. Bukan na'budu itu salah keliru. Ya nasta'in ini huruf sin, alirkan sin. Jangan terburu-buru juga nih di sin. Nasta'in. Lanjut di nomor 6. Nah, untuk huruf H, kalau ini seringnya itu ini, sering kurang aliran nafas. Mungkin karena terburu-buru dari kasroi mau ke dal. Ihdina. Harusnya ihdina alirkan. Kalau nafas tidak mengalir pada huruf H, nanti kurang jelas kalau dia adalah huruf H. Ya kalau kata ulama lugoh itu ketika membahas masalah huruf ya, mengalir suara, mengalir nafas, ketika huruf yang memang itu sifatnya. Kalau kita tidak alirkan, maka dia tidak akan jelas terdengarnya. Itu Masya Allah hikmahnya begitu. Nah, kalau nggak dialirkan, ihdina, itu huruf apa? Nggak jelas. Maka dialirkan. Lalu huruf sod. Nah, ini ada huruf sod tasydid. Nah, kalau tasydid berarti udah tebel, Ibu. Ihdinasi, nas, udah tebel. Jangan lupa, kadang suka masih tipis, nasi. Nanti kapasinya baru tebel. Itu keliru. Lalu qaf tasydid. Ini sering kelewat juga nih tebal tipisnya. Ya ada di antara umahat, akhwat, punya PR di qaf yang kok tasydid sih, kasroh. Ya, kasroh. Nah itu nanti latihannya pas talaki ya ibu-ibu ya. Cuman ini PR yang sering terjadi, harap diperhatikan baik-baik. Lalu nomor 7, di luar dari pembahasan wakaf tadi sudah ya. Nah, udah tebal dia. Siroto, to tebal, si tebal. Lalu di sini ada apa namanya? Ada hamzah dan huruf ain. Dia adalah dua huruf yang berbeda. Jangan an'amta, nggak juga an'amta, ain dua-duanya. Pertama hamzah, yang kedua ain. Lalu kesalahan yang hampir 70% orang salah itu di kata alaihim. Di la. Itu fathah la. Setelahnya ya sukun atau huruf lin. Yaitu fathah la, setelahnya huruf ya sukun, huruf lin. Kenapa dijulukinya huruf lin? Karena dia mudah keluarnya. Lai enak dia, lai enak. Karena dia gampang keluar, biasanya menarik huruf sebelumnya ke bawah atau keseret jadi keluar. Jadi bermudah-mudahan keluarnya. Kalau bermudah-mudahan keluarnya, jadinya nggak sempurna. Sering baca alaihim, bukan lei, alai. Bahkan saya pernah ada murid, ibu ini tuh nggak sadar-sadar kalau beliau bacanya le. Ibu coba bilang lah, bisa sendiri lah. Lai bisa. Tapi pas baca ke kata alaihim, alai lagi.
Ya biasanya kan kita sadar ya, oh iya aku salah nih, diubah gitu. Nah beliau karena mungkin kebiasaan puluhan tahun begitu. Lei, selalu le. Kalau sendirian bisa, lai. Coba Bu bisa, lai. Oh berarti sebenarnya ibu ini bisa. Kalau sama saya kadang begitu, saya cek dulu nih. Apakah karena lidahnya nggak bisa, atau karena kebiasaan. Karena ada dua hal yang berbeda. Kalau karena lidah yang nggak bisa, kita akan bimbing dulu lidahnya. Tapi kalau lidahnya bisa, dia artinya nggak perlu dibimbing lidahnya. Dia hanya diingatkan. Ya, ingetin, istiqomahin, latihan di rumah. Dan guru tentu mengingatkan ketika talaki. Nah, jadi nanti ibu yang punya PR ini, ibu cek dulu. Lai, bisa nggak lah? Jangan lay. Nah, itu sering ya di lafaz ini. Lalu goiril, di huruf goin. Nah, ini juga sering, bahkan bisa jadi kesalahan yang fatal. Goin, di mana makrojo goin, ibu-ibu? Di mana Tenggorokan, goin Bu. masih Tenggorokan ya, tenggorokan atas. Nah, area mana? pitas. Akar lidah. Ya, ibu-ibu ikut murojaah ya. Nah, akar lidah. Ya, akar lidah pada huruf goin itu dekat dengan siapa? Dengan pangkal lidah. Nah, goin itu dekat dengan pangkal lidah. Akar lidah sama pangkal kan sangat dekat, akar belakang. Nah, mungkin ibu yang butuh murojaah, ini ada daurah makhrajnya pakai buku saya ya. Jadi udah lengkap, insya Allah pembahasan yang saya sampaikan itu udah lengkap di situ. Jadi akar lidah, epiglotis, kalau dulu kan belum ada bukunya ya. Nah, ibu kalau kayaknya aku lupa nih, ibu ikut aja ya makhrajnya, soalnya itu penting. Nah, untuk huruf goin. Nah, huruf goin ini dia dekat sama pangkal lidah. Karena dekat ini mudah bergeser. Ada orang bacanya kof, koi, ko, mak. Sama di goin, di magdub juga sama. Goiril mak. Nah, mak itu kof, mak itu kof. Makdu, bukan. Magdu. Perhatikan, kalau mak itu kof, lahannya jali. Goiri ko ada kofnya. Nah, inti goin hati-hati nih di sini sering. Ibu coba latihan lisannya, rekaman, dengerin kembali ya huruf goin ibu gimana. Lalu huruf bod, du, nah bukan huruf dal, du bukan. Bukan tu juga, tapi du. Makrojnya pun boleh dimurojaah kembali ibu-ibu. Ya, lalu di alaihim sama. Ya, kesalahannya sering terjadi di alaihim pertama. Lalu di waladdo, huruf do itu panjangnya 6 harokat. Jangan buru-buru ya. Waladdallin. Siapa yang masih ingat mat lazim itu hukumnya bagaimana di kalangan para ulama? Kalangan para ulama bagaimana mat lazim? Bukan Ustaz, Sepakat, Ustazah. wajib Ya, Ustaz. sepakat berapa? 6. 6. Iya, 6. Jadi nggak ada ulama manapun artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu 6. Ya, selalu 6. Nah, masa kita mau 2 harokat waladhdallin apa 4 ya, kita siapa? Yang membuat sendiri itu riwayat itu nggak boleh. Jadi emang sepakat. Kalau udah sepakat banget itu kita jaga walaupun secara makna dia nggak berubah. Dia tetap ada alifnya. Cuman kadar manjangnya kita menyelisihi semua ulama. Ya, ulama riwayat manapun tidak ada yang bacanya kurang dari 6 harokat. Ya, cukup mungkin dari saya ini saja. Silakan Ibu yang mau bertanya. Afwan Ustazah, Ya, tafadhali. kadang-kadang kita pas yang waladhdallin dan terakhir napasnya jadi pendek. Nah, makanya kita siapin dari sebelumnya. Kayaknya nafas aku nggak kuat nih. Nah, itu berhenti di alaihim kedua nggak apa-apa. Nanti tarik nafas kan. Tarik nafas di ghairi. Nah, betul. Tapi masih belum kuat lagi. Nah, maka itu tadi ya. Fattaqullaha mastata'tum. Maka ibu lakukan semampu ibu. Bagaimana mampunya ibu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain. Nah, nanti ibu ambilnya ini Bu. Kayaknya kalau nafas kayak nggak kuat, di li. Nah, kalau li ya, bukan di bo. Itu dia boleh Bu 2 harokat Bu. Nah, li yang ini.
Lin, nggak apa-apa. Aduh, aku nggak kuat. Nggak apa-apa, Bu. Habisin 6 di do. Waladolin. Boleh. Lin. Karena nafas nggak mungkin kan. Jadi li itu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Walaupun idealnya Ibu sama. Kalau mustaqim, yang ininya 4, yang lain 4 juga. Nah, tapi kan kembali lagi, fattaqullaha mastata'tum. Ibu susah nggak bisa. Semampunya ibu, maka 2. Tapi nggak boleh pendek juga. Lin, nah, nggak boleh lin, hilang. Huruf ya-nya, itu salahnya fatal. Iya. Oke, ada lagi ibu-ibu? Oke, cukup. Ustazah, Alhamdulillah. Ya, izin bertanya Ustazah, Iya, yang tadi tafadhali. ketika mengucapkan alaihim, harusnya alaihim, dia mengucapkan dengan alaihim itu apa karena posisi mulutnya ya Ustazah? Atau bagaimana Ustazah? Maksudnya fathahnya jadi le gitu. Iya Ustazah. Nah, itu satu. Kenapa begitu? Karena dia udah kecampur, udah buru-buru mau ke huruf ya. Nah, kenapa kok dia bisa buru-buru? Nah, nanti kita akan meninjau. Ini sebabnya apa? Kesalahannya dia terburu-buru. Oh, sebabnya mungkin karena dia belum menyempurnakan rahang. Nah, itu namanya solusi. Nah, solusi tiap murid kadang beda-beda. Ada yang dia rahangnya udah bener, udah kebuka. Tapi kenapa masih lay? Itu saya buka mulut saya, lay. Kenapa masih lay? Oh, karena dia arah suaranya tidak dinaikin ke atas, padahal mulutnya udah kebuka. Atau dia kecepetan fathahnya. Harusnya kan la, dia la gitu, lay. Jadi nanti untuk solusi akan beda-beda nih, apakah karena rahangnya yang kurang kebuka, atau dia udah kebuka tapi arah suaranya enggak sempurna. Karena dia harusnya membuka juga arah suaranya. Atau mungkin dia keburu-buru sendiri. Dia udah kebuka tapi keburu-buru. Ya arahnya juga udah bener arah suaranya. Nanti taunya gimana kita denger. Nanti kalau Antuna bisa bedain itu bisa ada bedanya. Walaupun PR-nya sama, yaitu kurang sempurna. Ya contohnya kayak ada orang yang sakit perut nih, ada 3 orang sakit perut, terus ke dokter. Nah dokter itu keluhannya sama, "Duh perut saya sakit, saya diare, ke toilet terus." Sama tuh 3 orang. Kalau yang sudah spesialis, yang apa spesialis penyakit dalam, dia kan nanti dicek, karena nggak semua sakit perut itu apa namanya, sebabnya sama. Oh ternyata ini keracunan, oh mungkin yang ini bagaimana, oh ternyata ini terlalu banyak gas di dalam, lambung dia, jadi sehingga diare misalkan ya. Nanti kalau yang spesialis, ahlinya bisa ngebedain tuh, nanti obatnya bisa beda. Nah sama kayak tajwid begitu. Jadi kalau sebab itu, kalau saya pribadi ya, kalau ada yang nanya sebab, saya nggak memastikan, jadi harus dicek dulu. Di antaranya itu tadi 3 hal biasanya beberapa tholibah salahnya karena hal tadi. Walaupun PR-nya sama ya, walaupun penyakitnya mereka sama. Ya bisa dipahami Ukhti Diva? Nah Ustazah, Iya. jazakillahu khairan. Ya, wa jazakillahu khairan. Ini ada lagi akhwat? Oke, alhamdulillah cukup. Ya, alhamdulillah untuk hari ini walaupun tidak full yang hadir karena pasti ada yang tidak bisa ya, ada rekamannya, tapi saya senang karena walaupun sedikit jika ibu-ibu maksimal dalam menyerap ilmu dan ini adalah faidah yang harus kita capai karena betapa banyak faidah yang ulama telah berikan untuk kita agar kita menjadi cerdas. Sebagai perempuan, kita memiliki anak yang minimalnya kita kuduah untuk mereka, oh ibu, mama, umi, ya bunda masih belajar. Bagaimana nanti kita prosesnya, tahapannya itu nanti akan dilihat oleh anak-anak kita. Nggak usah terlalu berpikir hasil, tapi kita fokus dengan prosesnya. Hasilnya kita serahin sama Allah, yang penting kita terus berusaha semaksimal mungkin, apalagi usaha kita itu pahala. Mau nanti kita pinter, mau nanti kita jadi guru, mau kita nanti mungkin tidak menjadi guru atau mungkin belum bisa-bisa, tapi pahalanya itu tetap Allah berikan selama kita ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Ya kita tutup dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah Ustazah. Wa jazakallahu khairan.